masak ini. Namanya cumi ya teman-teman. Cumi pete kentang, tak kasih kentang. Aku nggak mau asin jadi tak tambah kentang sedikit supaya nggak terlalu asin ya teman-teman. Aku kasih bumbu juga nih tadi, bawang merah, bawang putih, cabai, pete ya teman-teman. Terus masakku 1 sendok kecil sama gula ini teman-teman ya. Itulah cumi kentang ya. Kalau teman-teman mau cumi biasa ya nggak usah pakai kentang. Aku kasih kentang karena takut asin ya. Ini sampai tadinya mau sop buat kentang, tapi aku pikir udah banyak sayurnya deh, sop ayam gini aja lah bening ya. Cumi kentang harus sop ayam ini ya teman-teman. Udah, soalnya kentang suamiku juga nggak begitu suka, jadi aku kasih di sop ya percuma nggak dimakan, aku kasih di cumi aja, aku yang makan. Anakku tuh ayamnya, wortelnya gitu ya teman-teman. Sop karo cumi pete ya. Ini teman-teman kalau nggak mau pakai kentang ya nggak apa-apa, cumi doang. Biasanya kalau orang jualan itu ya teman-teman, itu namanya cumi hitam. Itu teman-teman nggak pakai kentang, cumi aja hitamnya di ini. Aku nggak suka pakai hitam, itu geli gitu loh teman-teman, nama orang ya kan bisa. Aku maunya cuminya putih bersih begini, sehingga nggak hitam gitu. Dalamnya kalau hitam itu yang dalamnya itu loh teman-teman, itu dikeluarin. Aku nggak beginiin aja. Nah ini cuminya cumi asin, itu yang orang sukanya cumi hitam itu loh, hitamnya dikeluarin teman-teman. Apa hitam tinta ya? Hitam itu tinta, jadi cumi itu kan mengandung apa, tinta, ada tintanya lah, tinta cumi maksudnya, bukan tinta pen. Tinta cumi itu yang bikin hitam. Ada yang suka gitu ya, masakan yang cumi hitam itu juga orang yang suka. Cuma aku nggak suka hitam, tapi aku geli lihat hitam, jadi aku bersihin aja. Ini ya teman-teman. Itulah teman-teman. Ya orang kan menurut apa selera ya. Aku nggak mau hitam itu geli gitu loh teman-teman ya. Aku maunya yang bening, yang bersih gitu. Nisak juga bening, suka gitu bening. Jadi kuah pertamanya ayam itu tak buang dulu. Jadi ayam ini kan tak rebus gitu teman-teman. Kuahnya yang busa-busa itu tak buang kotorannya, darah-darahnya itu berbusa itu tak buang, tak ganti air yang bagus. Ini ya teman-teman, jadikan kalau masak itu kan menurut selera kita ya teman-teman, kayak gitu. Aku buang apa jenenge darah-darahnya ayam kayak gitu ya teman-teman. Di wortel tak kasih 1 aja cukup, sama buncis 4 biji atau 3 biji gede-gede. Terus lah ini aja cukup teman-teman. Tak kasih daun seledri, aku nggak punya daun bawang, daun seledri ya. Ini cumi, ini cabai, aku pakai cabai keriting cuma 2 ya, kecil-kecil 4 atau 5 tadi wis gitu. Kalau teman-teman mau pedas diulek silahkan diulek, aku nggak diulek ya teman-teman, aku iris-iris gini aja supaya nggak terlalu pedas. Kalau teman-teman yang untuk usaha ya diulek kan pedas bagus gitu ya teman-teman. Maksudnya kalau untuk usaha itu kan kita maunya laku ya, jadi kayak cumi balado apa cabai itu ulek ya. Ini fresh semua teman-teman, lihat ya, fresh. Jadi teman-teman kalau untuk usaha kan yang pedes itu orang mau beli ya, orang suka apa, suka pedes gitu. Kalau aku kan nggak untuk usaha, aku makan sendiri cukup gini ya teman-teman, gitu aja, selera aja lah teman-teman. Jadi menurut selera kita ya. Itu tadi petenya aku 2 papan, suamiku beli pete 4 atau 5 papan kecil-kecil itu kayak gitu teman-teman. Aku pakai 2 aja lah, udah cukup gini ya. Pete cumi kentang, masakan ala Indonesia ya teman-teman, ini sendiri lah teman-teman semuanya gitu ya. Aku kemarin lihat tuh di TikTok ya teman-teman, nggak tahu di mana, di Inggris apa di Amerika, ada satu ibu-ibu teman-teman ya, dia beli roti ya, roti di kayak supermarket gitu loh, apa toko roti ya, pokoknya roti lah. Itu seperti di toko roti atau toko supermarket kayak gitu, di rak-rak roti itu loh teman-teman. Rak roti itu satu panjang itu kan roti. Rotinya itu teman-teman sama dia itu
banting dulu di bawah. Padahal roti itu bagus, dibanting di bawah kayak seperti buat di BS-in gitu, dibanting ke bawah terus dia baru timbang. Jadi kalau di luar negeri itu misalnya teman-teman beli roti, rotinya agak rusak gitu, itu kan diskon 50% gitu loh teman-teman. Padahal itu roti bagus sama dia dibanting ke bawah, jadi rusak, dia hanya bayar 50%. Itu kayak curang gitu ya teman-teman. Aku lihat itu ya teman-teman, ya ampun. Orangnya kelihatannya apa ya teman-teman, kelihatannya religius, tapi ya begitulah teman-teman. Itu rotinya padahal roti bagus, itu kan satu deret roti gitu, jadi roti bagus sama dia dibanting di BS-in, akhirnya dia 50%. Itulah teman-teman, orang yang kelihatannya kita sangka ya teman-teman, akhirnya begitu kan. Kasihan itu pegawai roti. Itu pada roti kan pasti dipilih ya, kalau orang dagang roti itu dipilih teman-teman. Aku kasih tahu ya, dulu mamahku kan dagang roti, aku tahu. Jadi roti-roti yang enggak bagus lah, misalnya gosong atau yang rusak, enggak indah lah, enggak layak dijual gitu loh teman-teman. Itu dipisahin untuk dimakan sendiri kayak gitu, kalau enggak dibagi gitu sama tetangga sama karyawan. Jadi yang layak kita keluarin untuk dijual gitu loh teman-teman. Yang rusak, yang kadang kalau roti isi itu kan isinya keluar kayak gitu tuh ya teman-teman. Saya isi daging atau isi ayam atau apa kan, kadang kalau dipanggang ya teman-teman, ipan itu kadang isinya mencret keluar gitu loh teman-teman. Pokoknya rusak lah, dinyatakan rusak gitu. Masih bisa layak dimakan tapi kan nggak layak dijual kayak gitu. Itu biasanya kan begitu. Dia malah roti bagus. Roti kalau yang sudah dihidangkan di luar itu pasti bagus, nggak mungkin rusak ya teman-teman. Jarang yang rusak gitu. Sama dia dirusakin, terus habis gitu dia beli 50%. Itulah curangan manusia. Ya teman-teman. Itu kecurangan manusia itu begitu ya. Kalau kita sudah diberkati yang baik, yang benar ya teman-teman, itu kita nggak usah berbuat curang. Itu karakter teman-teman ya. Karakter ini kan pembentukan kita dari awal. Itu masalahnya makanan teman-teman ya. Kalau makanan itu kita nggak boleh, kalau barang oke lah rusak nggak masalah, itu kan makanan gitu loh. Maksudnya makanan itu kita jangan rusakin makanan terus demi kita 50% kayak gitu tuh nggak bener ya teman-teman. Itu kan makanan. Kalau barang oke lah, misalnya barang hilang sekrupnya masih orang dimaklumin ya teman-teman. Kalau misalnya rumah ya gitu, kunci pintunya agak rusak sedikit gitu masih dimaklumi ya teman-teman. WC mampet sedikit gitu mah nggak masalah ya teman-teman. Misalnya begitu, hilang sekrupnya atau apa ya. Tapi kalau makanan sampai digituin itu keterlaluan ya teman-teman. Rotinya dibanting di bawah terus habis itu dia mau 50%. Itulah teman-teman ya. Kelihatannya kebenaran itu kita nggak tahu ya teman-teman, faktanya ya, yang orang begitu mau merusak, mau ini, aduh teman-teman. Sekarang kan pada demo-demo itu di Eropa, diusir-usir teman-teman kayak gitu. Itulah teman-teman ya, kita itu harus bersyukur ya pada Tuhan, pada Allah yang diberkati. Kadang orang-orang yang diberkati itu ya teman-teman, kadang pada liar-liar begitu ya. Dia sudah diberkati banyak ya toh, ke negara-negara kaya itu ya teman-teman, terus sumber emas masih bertonton berkilo-kilo, malah menindas-nindas orang ya teman-teman. Harusnya kalau kita diberkati ya teman-teman dengan harta kelimpahan, menolong orang atau gimana ya, menolong negara-negara miskin maksudnya begitu. Malah mereka itu teman-teman pada pembantaian tuh kemarin itu ya teman-teman, pada batu bantai. Sekarang ini orang krisis apa teman-teman, krisis kemanusiaan ya, krisis ekonomi, krisis kesehatan. Yang paling parah tuh krisis moral sama akhlak, itu yang paling parah. Orang-orang sekarang pada moralnya, pada akhlaknya itu enggak bener ya teman-teman, kayak gitu ya. Itulah teman-teman ya dunia hari ini ya, segitu itu. Jadi orang yang reka-reka, mau nipu, mau ngakali, mau semacam-macam itu tidak benar gitu ya teman-teman. Saya itu malah ngomong karma ya, karmamu dewe.
Kan mek pemakan duit itu karma. Sopo ya toh. Kowe mau mereka-reka, mau nipu, mau ngakali, mau berbuat jahat lah sama orang. Habis nggak mampu ngomong karma, ngomong macam-macam seolah-olah apa teman-teman ya, apa kayak bener ngono lho. Mah ngotbahi orang lalu sendiri utang lu nggak bayar ngotbahi orang. Dulu pernah begitu teman-teman. Cerita sedikit ya, jadi dulu berapa tahun yang lalu ya teman-teman tuh karyawanku ya, bukan ya karya pemborong lah, pemborong itu utang gitu loh teman-teman di satu apa namanya, satu orang yang dagang kayak bahan-bahan bangunan lah di satu toko bangunan gitu. Pemborongnya yang utang, kami kan bayarnya sama pemborong, jadi pemborongnya yang utang itu loh teman-teman. Nah pemborong itu utang, akhirnya pemborong itu nggak bayar. Nah itu suamiku pas ke situ beli apa cat apa gitu loh teman-teman, beli ya alat-alat gitu. Orang itu apa namanya nanya gitu lah, suami kan bilang sudah, aku sudah bayar sama dia, emang belum dibayarin ke sini, kata suamiku itu belum dibayar, ya udah nanti kalau rumahku laku aku bayar gitu. Di situ ada satu orang itu malah ngotbahi suamiku gini lah gitulah. Udah itu udah berlalu teman-teman. Terus berapa bulan kemudian suamiku datang ke situ lagi untuk bayar ya teman-teman, untuk bayar utang pemborong itu gitu loh kan. Rumahku udah laku, aku kan jual rumahku udah laku, jadi aku bayar utangnya pemborong itu. Malah yang bos bangunan itu malah cerita, orang yang kemarin ngutbahi kamu itu nggak bayar. Ya itulah teman-teman, orang yang nggak bisa khotbah bayar. Kita yang susah-susah, kita bantu orang, kita susah-susah, kita tetap bayar utang, tetap bayar gitu teman-teman ya. Kita sudah apa teman-teman, sudah diberkati Tuhan ya, kita bersyukur ya teman-teman. Jangan kita diberkati Tuhan malah kita menindas orang ya. Aku aja kemarin ngiras apa, nguras rekening buat usaha anakku teman-teman. Aku tetap kasih makan karyawanku, kasih gaji untuk karyawanku kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita sudah diberkati gitu ya sudah, meskipun nggak banyak, nggak kelimpahan ya teman-teman, kita masih bisa melakukan orang baik gitu teman-teman ya, masih bisa gaji karyawan, masih bisa kasih makan dia masih bisa ngirim ke keluarganya. Kita bersyukur kayak gitu teman-teman. Dan aduh, sudah diberkati kelimpahan banyak ya teman-teman, malah ada nindes bantai sono kan. Sekarang kan pembantaian manusia itu wis lah teman-teman ya, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis kemanusiaan, tambah krisis akhlak sama moral. Wis lah, orang sekarang itu musimnya kayak gitulah teman-teman. Lagi musim sekarang itu yang enggak ya, musim yang enggak bener-bener lah, wis maksiat, musim yang nipu-nipu, musim yang akal-akalan itu, musim apa perjinan, musim macam-macam itu teman-teman. Dunia ini udahlah mau kembali ke sononya wis gitu teman-teman ya. Orang-orang begitulah teman-teman, nanti ngomong karma macam-macam, lalu sendiri lu yang berbuat dosa, lu yang ngomong karma, yang macam-macam mas lah, yang ngotbahin orang. Yang ini sebenarnya kita diberkati untuk perdamaian ya teman-teman. Kayak itu negara-negara diberkati oleh Tuhan ya, keturunan apa Abraham itu, bersyukur kamu jadi keturunan Abraham, diberkati sama Tuhan ya teman-teman. Jadi apa, perdamaian dunia, jadi membantu negara-negara yang susah atau gimana, malah perang terus perang, merusak di mana-mana, merusak tuh imigran itu ya teman-teman, pada rusakin Eropa nih, dirusak, Jepang dirusak, mana lagi tuh apa Polandia pemana itu banyak tuh, Paris atau apa, bakar-bakar, buang sampah di mana-mana, itu gereja itu dirusak, salib dituruni apa namanya teman-teman,
gambar artis-artis dipilok-pilok, aduh mana jadi nggak karuan lah teman-teman ya. Jadi mereka datang untuk merusak, mereka datang untuk apa, menghancurkan negara lain ya. Ya kalau negaramu sendiri karemu ya teman-teman, negara yang sudah estetik gitu, yang bagus budayanya, yang enak dilihat. Eropa itu kan estetik ya teman-teman, penuh budaya, keindahan, mah dirusak ya. Itulah teman-teman namanya, kalau dia liar tuh ya begitu ya teman-teman. Jadi apa jenenge, negara-negara yang bagus kok diberkati ya sama Tuhan, sama Allah, berkat untuk negara-negara yang kekurangan makmuran, juga perdamaian gitu loh, malah mereka merusak, mau perang macam-macam. Wis lah teman-teman, kita balik lagi ke sini ya teman-teman. Itu ajan udah mau jam 12, aku mau makan dulu, ini belum makan aku teman-teman ya. Balik lagi ke sini, kita tak tutup ya teman-teman, nanti enggak kepanjang. Itu udah mau ajan ya teman, ajan Jumat tuh nanti sebentar lagi ya teman-teman. Inilah masakanku hari ini, cuma pedes ya teman-teman, sama masak. Udah gini dulu ya teman-teman, nanti tak sambung lagi ya, tidak panjangan. Ini dulu aku masakanku hari ini. Itu dulu teman-teman, terima kasih banyak. Sehat selalu lah untuk teman-teman semuanya. Jadi masakanku hari ini ya teman-teman, ini teman-teman bisa ganti-ganti ya. Bisa ditambahi tempe ya bisa. Aku tambahi kentang. Kalau teman-teman cuma ini mau ditambahi tempe ya silahkan. Tempe, tahu boleh ya teman-teman. Terserah teman-teman semuanya. Aku kan tambah kentang ya. Itu dulu teman-teman semuanya. Makasih.